Di episode kali ini, kita akan belajar tentang apa itu state dan function useState. Jadi setelah komponen, di React.js ini konsep lainnya yang sangat penting itu adalah state. Sebelum kita belajar state, saya akan mengajarkan dulu apa itu perbedaan tentang static website dan juga dynamic website. Nah, ini adalah contoh static website ya teman-teman. Ini website Misue. Waktu kita belajar tentang Bootstrap, di channel belajar coding itu saya pernah mengajarkan gimana caranya bikin static website kayak gini ya. Ini dibuat pakai Bootstrap. Teman-teman bisa cek di playlist belajar coding yang seri Bootstrap. Kenapa ini disebut static website? Karena tidak ada perubahan data di website ini ya teman-teman. Jadi website ini cuma menampilkan teks dan nggak ada perubahan data gitu. Nah, contoh lainnya sebaliknya dari static website itu adalah dynamic website ya. Di dynamic website ini ada banyak perubahan data ya teman-teman. Contohnya kalau kita misalnya mau beli barang ya di website yang dinamik seperti ini, misalnya saya mau beli sepatu, terus saya beli salah satu sepatu dan saya masukkan ke keranjang nih dengan kuantitasnya 1. Kayak kita harus pilih dulu size-nya 41 misalnya ya, masukkan ke keranjang. Nah, ada data yang berubah teman-teman. Ada perubahan data, ada perpindahan data. Ini masuk ke keranjang. Apa yang kita pilih ini pindah. Ini pasti Shopee ini dibuat dengan komponen base ya. Jadi keranjang ini juga satu komponen. Terus kalau kita balik lagi nih teman-teman, kita mau tambahin, misalnya kita pilih yang 43 gitu. Kita beli 2 yang ukuran 43, masukin keranjang lagi. Ini ada nambahin lagi datanya masuk ke keranjang. Jadi 2 tadi yang ukuran 41, ada 1 ukuran 43, kita beli 2 kayak gitu. Nah, ada banyak perpindahan data dan ini disebut dynamic website. Data-data ini disebutnya kalau dalam React.js adalah state. Jadi, apa itu state? State adalah data yang digunakan oleh komponen yang nilainya bisa berubah-ubah, teman-teman. Nah, di mana state ini atau data ini disimpan ya, teman-teman? Nah, data ini disimpan di function yang namanya useState. Nah, useState ini adalah React library. Jadi sebenarnya useState ini adalah function juga ya teman-teman yang sudah ditulis oleh React, oleh yang ngebuat React. Dia udah bikinin code-nya buat kita dan dibuatlah function yang namanya useState. Dan useState ini bisa tinggal kita pakai kalau kita bikin project React.js. Tapi useState ini harus diimport dulu kalau kita mau menggunakan function useState ini ya teman-teman. Cara importnya adalah seperti ini. Import useState from React. React ini adalah library-nya si React ya teman-teman. Nah, useState ini sebetulnya adalah array. Dan dia adalah array dengan 2 nilai. Ya, jadi yang pertama adalah state, nilai yang pertama. Jadi ini nilai atau data kita yang nilainya ini bisa berubah-ubah. Dan yang kedua, di array-nya si useState ini adalah setState. Nah, jadi dia punya data dan dia juga punya function. Ini setState ini adalah function. Function untuk merubah nilai dari si state gitu. Dan ketika useState ini di-declare, dia tuh punya juga nilai awal atau initial state. Nah, cara menggunakan useState, kita bisa declare seperti ini. Kita bisa buat constant, dan ini penggunaan destructuring ya teman-teman. Kalau teman-teman belajar tentang JavaScript ES6 yang saya pernah ajarkan juga di seri sebelum React.js ini, saya pernah ajarkan tentang destructuring. Jadi artinya ini memecah si array, karena useState ini array,
yang punya dua nilai tadi, jadi saya pecah jadi kayak gini, state dan set state. UseState ini punya nilai awal atau initial state, jadi nilai awal dari state, initial state. Dan UseState ini tadi punya dua nilai, yang pertama state dan juga functionnya, seperti itu. Jadi kurang lebih flow-nya kayak gini ya teman-teman. Dari si UseState ini, initial state-nya atau nilai awalnya akan dimasukin ke nilai state, terus function set state ini selanjutnya bisa mengubah nilai state ini, dan si function set state ini bisa dipanggil berulang-ulang sehingga data dari si state ini bisa terus berubah. Kalau set state-nya terus-terusan dipanggil, nilai state-nya juga akan terus berubah, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman masih ingat, waktu kita pertama kali bikin project React.js pakai Vite ya teman-teman, kita punya atau tampilan awal dari project Vite itu kayak gini. Di sini ada button, ini ada contoh penggunaan state ya teman-teman, atau penggunaan useState. Dan button ini kalau tiap kali diklik, count-nya nambah 1 nih. 4 kali diklik, jadi nilainya jadi 4 gitu. Nah, ini code-nya kayak gimana? Kalau teman-teman masih ingat, code-nya itu kayak gini. Jadi, dia awalnya import, karena useState ini dari library-nya React ya, harus diimport dulu. Lalu dia buat di structuring kayak gini. Count, set count. Ya, ini nilai state-nya, lalu ini set count untuk mengubah nilai count-nya. Dan initial state-nya atau nilai awalnya itu 0. Jadi yang dimasukin ke sini nilai awalnya itu bisa number, bisa boolean, yes or no gitu ya, true or false, bisa juga array atau bisa juga object, bisa string juga kayak gitu. Di sini number mulanya 0, dan kalau kita lihat ke bawah, setiap kali buttonnya diklik, tadi ada button ya, button ini diklik, setiap kali on click, dia panggil si function set count untuk merubah nilai count-nya jadi +1. Nah, nilai count ini atau si state ini dimasukin ke teksnya nih. Di dalam button ini ada teks count is, nah ini nilainya, nomornya. Jadi count is, kalau kita lihat di sini, count is, lalu nilai count-nya. Nah, ini cara atau contoh penggunaan state yang bisa dibilang paling simple ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau balik lagi ke project node kita ya, teman-teman. Dan kita mau mengaplikasikan konsep state ke project node kita. Nah, mengaplikasikannya gimana? Aplikasinya seperti ini ya, teman-teman. Kita mau buat program node ini dynamic tentunya ya, teman-teman. Jadi kalau kita isi title di sini dan juga description-nya di sini, ini nanti nilainya atau datanya, dan nanti kita bakal bikin tombol submit di sini. Kita kerjakan secara bertahap. Setelah disubmit, dia akan nambahin node di bawahnya ini. Nah, ini adalah perpindahan data atau perpindahan state. Kalau kita balik ke code kita, nah, new node ini, komponen new node yang sebelumnya kita buat, ini dimasukin ke komponen nodes ya, teman-teman. Nah, artinya komponen nodes ini tuh adalah parent-nya atau lebih tinggi posisinya dari si komponen new node. Kita mau masukin atau kita mau import useState-nya di sini ya, di parent-nya. Kita import, cara import useState seperti ini ya. From React. Itu ya. Oke. Kita mau pakai useState untuk title dan description ini sebagai data, sebagai state yang akan kita masukin ke
si komponen node yang di bawah ini. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kita declare di sini di function ini, di dalam functionnya kita buat atau kita declare useState kita ya teman-teman, kita buat constant, lalu kita buat destructuring. Ini saya pakai state, kita punya title dan description ya teman-teman. Title dan description ini adalah yang di sini ya, ini title, ini description gitu ya. Nah, kita bisa panggil useState ini lebih dari sekali ya teman-teman, nggak harus sekali. Jadi saya akan buat satu untuk title dan satu lagi untuk description. Ini yang pertama saya buat untuk state title, jadi nilai atau data dari title, dan koma di structuring-nya ini adalah functionnya set state title itu ya. Lalu kita panggil functionnya useState, dan nilai awalnya saya kasih string. Untuk buat nilai awal string ini pakai tanda petik kayak gini ya. Jadi ini artinya string kosong. Kayak gitu. Saya akan copy untuk description-nya ya. Yang kedua, state untuk description. Descriptions. Lalu kita buat set state description. Ini juga sama, pakai useState yang nilai awalnya adalah string kosong. Oke, kita udah buat useState-nya, dan nanti nilai dari si state title ini akan masuk ke si komponen node, teman-teman. Akan masuk ke sini. State title-nya. Dan state description-nya akan masuk ke sini. Oke. Sampai sini saya save dulu. Nah, jadi kita udah pakai yang namanya useState, kita punya state title, kita punya state description, dan data ini kita masukin, atau state ini kita masukin ke komponen node. Komponen node ini adalah yang ini ya teman-teman. Nah, sekarang jadi kosong teman-teman, karena nanti kita akan isi node ini dari yang new node. Ini adalah komponen new node ya teman-teman. Apa yang kita isi di sini sekarang belum masuk nih, tapi setiap kali kita isi title dan description-nya, nanti saya mau ini datanya masuk ke sini gitu. Nah, gimana nih untuk bisa buat seperti itu? Oke. Di sini kita harus pakai yang namanya on change event ya teman-teman, dan kita harus buat yang namanya listener di komponen new node. Sekali lagi, komponen new node ini adalah yang ini ya teman-teman, yang kotak untuk buat node yang baru. Nah, di komponen new node ini kita harus masukin event yang namanya on change. On change ini artinya setiap kali inputnya ini berubah, atau kita ngetik sesuatu di elemen input ini, on change ini akan mendeteksi seperti itu perubahannya. Dan setiap kali ada perubahan di input ini, kita mau nanti panggil fungsi untuk masukin state-nya atau nilainya ke komponen node yang di bawah sini. Gitu. Nah,
Tapi di sini, di komponen new node ini kita nggak bisa panggil fungsi langsung ya teman-teman. Kita nggak bisa panggil fungsi langsung di sini untuk masukin ke node yang ada di komponen nodes ini, karena komponen nodes ini adalah di atas dari komponen new node. Ini adalah kayak children-nya, nodes ini adalah parent-nya. Kalau kita lihat di komponen nodes ini kita manggil komponen new node. Nah, jadi kalau kita mau buat fungsi atau nanti set state title, set state description, ini fungsi-fungsi ini cuma bisa dieksekusi di parent-nya, di nodes. Jadi si new node ini harus manggilnya pakai props ya teman-teman. Nah, jadi kita harus buat props, nanti fungsinya kita masukin dari parent-nya, masuk ke child-nya, kayak gitu. Sama kayak konsep props yang kita pelajari di episode sebelumnya ya teman-teman. Oke, jadi kita mau buat props, kita mau masukinnya sebagai props. Di sini cara manggil props kayak gini ya. Dan kita mau buat objek propsnya misalnya on title change gitu. Ketika title-nya berubah. Dan juga sama kayak untuk description ya, di sini ada text area. Text area itu yang ini ya, teman-teman. Setiap kali ada perubahan di text area ini, atau kalau kita ngetik sesuatu, kita mau track, atau kita mau deteksi, kita buat listener istilahnya. Di sini juga on change juga. Dan kita mau masukin props di sini. Jadi nanti props ini akan kita isi dengan function ya teman-teman. Ini on descriptions change gitu. Oke. Ini kita save dulu. Dan kita ke komponen parent-nya. Nah, setelah save tadi langsung dirapihin ya teman-teman karena code kita tadi panjang, jadi dia rapihin. Nah, kita mau ke komponen parent-nya, komponen nodes sekarang. Di komponen nodes ini, kita mau buat, atau kita mau masukin props-nya ke new post ini. Nah, di sini, on title change, kita mau isi dengan function. Jadi kita mau kasih function ke objek props ini. Nama functionnya saya kasih nama title change handler misalnya ya. Ini untuk menghandle perubahan title-nya. Dan juga props yang kedua, objek props yang kedua tadi on descriptions change. Ini saya kasih fungsi yang namanya descriptions change handler gitu. Jadi dari parent-nya, dari komponen nodes ini saya masukin props ke si objek on title change, nama fungsinya ini title change handler. On title change ini tadi dimasukin nanti ke sini ya, on title change. Jadi ketika ada perubahan di input, dia akan manggil fungsi. Ini nanti diganti sama fungsi title change handler. Kayak gitu teman-teman. Nah, fungsi ini ngerjain apa? Nah, nanti fungsi ini akan kita panggil di dalam fungsi ini untuk ngeset title teman-teman. Nah, kita harus declare fungsi ini. Kita belum buat fungsinya. Kita buat di sini fungsinya ya teman-teman. Kita declare function handlernya. Dan title change handler ini perlu
parameter event ya teman-teman. Nah, event ini adalah perubahan yang terjadi di HTML kita, itu di HTML elemen kita. Dan di sini ketika fungsinya dipanggil, kita akan panggil set title-nya. Ini sih fungsi dari si useState-nya ya teman-teman. Nah, kita set, apa yang kita set? Yang kita set adalah dari objek event ini, dia tuh punya untuk ngambil nilainya, kita panggil seperti ini, event target value. Event target value ini adalah nilai yang kita masukin ke sini. Semua nilai yang kita masukin ke sini, ini tuh ditangkap sama event target value atau nilai dari teks yang kita masukin ke HTML elemen gitu. Si nilai ini atau teks ini atau ini string ya teman-teman, dimasukin ke set state title gitu, dipanggil sama fungsi ini, sehingga fungsi ini masukin nilai ini ke state title, dan state title ini akan ditampilkan di si komponen node. Seperti itu teman-teman. Untuk description-nya kita buat juga function-nya. Sekarang yang description change handler ya. Ini juga perlu parameter event, kita masukin event ke si fungsi ini. Terus kita set state description. Ini sama ya. Kita copy aja event target value. Jadi semua ketika ada event, ketika ada perubahan, ini untuk yang description ya, nilai dari yang kita masukin ke text area itu kita panggil menggunakan atau kita masukin ke function ini. Si function ini akan masukin nilai ini ke state description, dan state description ini akan ditampilkan ke elemen node. Nah, coba kita save dan coba kita lihat hasilnya ya teman-teman. Kita refresh dulu. Sekarang kalau kita ngetik, nah test title ya masuk ke sini teman-teman. Karena tadi ditangkap ada onChange, dia setiap onChange dia panggil handler itu masukin atau manggil lagi fungsinya useState, set title, dan dimasukin ke komponen node. Ini test description. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti kita akan terus tambah-tambahin fitur dari si node ini. Ini baru setengah jadi. Stay tune terus. See you in the next video. God bless you.